Lu beli tablet 4 jutaan ya, tapi pas buka file manager malah keluar iklan pop-up. Serius nih, Xiaomi. Jadi, gue baru aja pakai Redmi Pad 2 Pro, tablet terbarunya Xiaomi yang harganya tuh 4 jutaan. Tapi di balik layarnya yang 12 inch, baterainya yang gede, ternyata ada jebakan di OS-nya yang bikin nggak nyaman pakai tablet ini. Jadi, tonton aja terus review selengkapnya. Dari desainnya dulu deh ya. Jadi sejujurnya desain Redmi Pad 2 Pro ini tuh ya nggak ada yang spesial sih. Ya ini tablet Xiaomi pada umumnya aja. Bodinya unibody metal, tepiannya dibikin datar, ngotak, dan emang sih kerasa solid. Karena ya memang materialnya dibikin pakai aluminium. Jadi lebih kuat kerasanya. Dan unit yang gue pegang sekarang nih Lavender Purple. Jadi ada beberapa warna yang dikasih Xiaomi. Ada purple, kayak unit yang gue pegang sekarang, terus ada warna silver dan warna black. Jadi ketiga warna itu kelihatan soft, jadi nggak terlalu pekat warnanya. Kalau kena paparan lampu, malah kadang seperti kelihatan jadi kayak warna silver dan lebih soft aja, lebih lembut aja warnanya. Yang asik dari ketiga warna ini adalah ketiganya dibikin pakai tekstur matte yang halus, jadi nggak gampang kotor karena jejak sidik jari yang nempel. Di bagian depan, layarnya emang gede banget, 12,1 inch, masih LCD ya, jadi jangan harap lebih dapetin panel yang AMOLED. Tapi resolusinya udah premium nih, udah di atas Full HD+, dan refresh rate-nya udah ngedukung 120 Hz. Jadi scrolling-scrolling bakal kerasa mulus banget. Oh iya, dan layarnya juga udah support Dolby Vision meskipun nggak ada HDR di sini. Jadi kalau kalian nonton, ya YouTube atau Netflix nggak bakal aktif mode HDR-nya. Tapi kalau nonton YouTube di resolusi tinggi masih oke lah pakai Redmi Pad 2 Pro. Jadi sebenarnya di pasar global tuh ada beberapa versi ya Redmi Pad 2 Pro ini. Versi tertingginya itu punya lapisan kaca yang dilapisin sama matte tekstur. Kalau di Huawei tuh kayak paper matte display lah. Tapi yang masuk ke Indonesia ini varian yang standarnya. Jadi layarnya memang belum dilapisin lapisan kaca matte. Tapi menariknya Xiaomi bikin layarnya tuh memang gak gampang kotor karena tertempel sidik jari. Jadi ya tetap kelihatan lebih bersih lah. Mendingan lah dibandingin sama tablet lain di kelasnya. Balik lagi ke belakang, desainnya ya standar aja. Di sini ada dua lingkaran kamera di bagian belakang, tapi cuman satu aja yang beneran kamera di bagian atas. Jadi pakai kamera utama sensornya 8 megapiksel, sementara di bagian bawah ini cuman jadi housing buat LED flash aja. Untuk audio ada 4 speaker di sini yang semuanya udah didukung, udah dituning sama Dolby Atmos. Jadi keluaran suaranya udah pasti nendang banget. Buat nonton film ataupun dengerin musik ya enak lah pastinya. Terus kalau ngomongin setiap sisinya, karena mode default penggunaan tablet ini tuh landscape, jadi di sebelah kiri ada tombol power, terus di bagian atasnya ada tombol volume, ada mikrofon, ada 2 mikrofon malah, dan ini bukan untuk kartu SIM ya, karena Redmi Pad 2 Pro di sini cuma WiFi only. Ini tuh buat slot micro SD. Terus di bagian sini, di bagian sisi kiri ada port USB Type-C dan ada jack audio 3,5 mili. Jadi kalian tetap bisa dapetin musik yang lebih enak tanpa delay daripada pakai TWS. Jadi bisa pakai headset konvensional, headset analog, pakai jack audio 3,5 mili ini. Satu catatannya, Redmi Pad 2 Pro ini agak bongsor. Bobotnya tuh 610 gram. Dan sayangnya nggak ada IP rating. Minimal sekali IP54 tuh nggak ada. Jadi jangan dibawa main air, kena ketumpahan air, atau dibawa hujan-hujanan. Jangan ya. Sekarang sedikit bahas aksesorinya. Jadi ada 2 aksesori dari Redmi Pad 2 Pro ini. Yang pertama tuh keyboard case dan Redmi Smart Pen. Nah, kalau tablet ini dipasangin sama keyboard case-nya, otomatis jadi gede banget. Jadi tebel dan lumayan berat untuk seukuran tablet. Karena bobot dari keyboard case-nya itu sekitar 450 gram. Jadi kalau di total ya lebih dari 1 kilo. Jadi agak berat untuk sebuah tablet. Untungnya, kalau dipakai kerja keyboard casing-nya, feeling tombolnya tuh enak, empuk. Feedback-nya enak, terus jarak antar key case-nya itu pas, jadi nggak gampang typo kalau ngetik. Tapi ada beberapa catatan dari keyboard case ini. Yang pertama, nggak ada touchpad di bagian bawahnya. Ini penting sih sebenarnya, karena touchpad untuk di aksesoris kayak gini tuh udah mulai
dibutuhkan sekali daripada kita harus pakai mouse wireless, mouse bluetooth lagi, nambah lagi aksesori, jadi kayak lebih ribet aja dibandingin sama laptop. Dan yang kedua, koneksinya ke keyboard case-nya lewat bluetooth. Karena lewat bluetooth, jadi ada baterai terpisah di keyboard case-nya, nggak langsung diisi ketika nyambung ke tabletnya. Baterainya sendiri dari casingnya itu sekitar 220 mAh dan katanya sih cuman bisa bertahan 65 jam pemakaian. Jadi hampir 3 hari kali ya. Catatan berikutnya, selain nggak ada touchpad, nggak ada juga backlight di keyboardnya. Jadi kalau ngetik malam-malam atau lagi gelap, bakalan agak kesusahan sih. Karena ya ukuran tombolnya emang lebih kecil dari laptop pada umumnya, jadi ya agak sulit untuk memetakan 64 tombol di keyboard case Redmi Pad 2 Pro. Nah, untuk Redmi Smart Pen-nya ini sebenarnya oke kok. Udah dukung 4096 level pressure, terus presisi juga, dan ada fitur keren. Kita bisa langsung nulis catatan walau layar dalam keadaan mati. Nah, ini nih, di bagian OS, HyperOS nih ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi ini tuh kayak nilai jualnya ada di HyperOS, tapi kekurangan terbesarnya juga ada di HyperOS-nya. Kita bahas kelebihannya dulu kali ya. Ekosistem di HyperOS 2 di Redmi Pad 2 Pro ini menurut gua udah enak banget lah, khususnya buat kalian yang punya smartphone Xiaomi juga. Karena ada fitur interconnectivity di sini. Jadi kalian bisa nampilin layar smartphone Xiaomi di tablet Redmi Pad 2 Pro. Cuman ada perbedaan interconnectivity di tablet dan juga di smartphone Xiaomi. Di sini nggak ada kemudahan atau koneksi buat nyambung ke Mac. Kalau di smartphone Xiaomi yang udah ngedukung Xiaomi interconnectivity, kalian bisa nyambung tuh smartphone Xiaomi sama MacBook, sama iPhone, kalian bisa ngirim filenya. Tapi yang khusus untuk iPhone tuh wajib HyperOS 3. Nah, balik lagi ke interconnectivity, ketika layar smartphone Xiaomi nyambung ke tablet, kalian bisa drag and drop file, bisa kontrol HP dari tablet, bahkan copy text di HP, paste-nya di tablet juga bisa banget. Jadi ini ngebantu kerjaan kalian lah sebenarnya, khususnya buat kalian yang pakai ekosistem Xiaomi. Fitur AI-nya juga ada tapi standar, ya kayak image eraser, object eraser di image, terus expanding kayak gitu, memperluas rasio dari gambar. Tapi yang satu kekurangan terbesar menurut gua nih di HyperOS 2, iklan. Kayak ini OS tuh enak sebenarnya, cuman iklannya yang bener-bener ganggu banget sih. Jadi kalau kalian lagi kerja, terus ngecek file kalian di file manager bawaannya Xiaomi, suka muncul iklan pop-up beberapa detik, sekitar 5 detik, yang susah buat di-close lagi. Dan iklannya itu ya ganggu aja gitu. Jadi ibaratnya kayak kita tuh pakai aplikasi palsu atau aplikasinya atau sistemnya nih yang dimasukin sama adware. Jadi virus yang biasanya nampilin iklan dan ngumpulin data kalian. Itu lebih ke ganggu banget sih untuk sebuah tablet yang harganya 4 juta. Mungkin agak wajar ya kalau di tablet entry yang 1 juta 2 juta, tapi ini 4 juta lumayan mahal juga untuk sebuah tabletnya Redmi. Harusnya iklan nggak sesering ini muncul di Redmi Pad 2 Pro. Kekurangan lainnya, dan ini sebenarnya bisa diwajarkan ya untuk sebuah tablet harga 4 juta, adalah nggak ada mode workstation atau PC mode ala Windows. Kalau kalian pakai Xiaomi Pad 7 atau Pad 7 Pro, fitur itu ada. Nah, di Redmi Pad 2 Pro nggak ada sama sekali. Redmi Pad 2 Pro jadi salah satu tablet pertama atau perangkat pertama kali ya yang pakai prosesor Snapdragon 7S Gen 4. Jadi ini tuh chipset 4 nanometer yang kelas menengah, lumayan gesit juga dan hemat dayanya, dikomodasiin sama RAM 8GB. Tapi kelebihan utama dari Snapdragon 7S Gen 4 ini adalah nggak gampang naik turun performanya. Jadi nggak gampang kena throttling. Kalau kalian misalnya dipakai game atau stress test lah ya, beban kerja yang tinggi selama berjam-jam, tablet ini tuh mantang aja performanya. Nggak turun, nggak ngalamin drop frame rate, nggak nge-lag, buka multitasking juga tetap lancar, buka 2 aplikasi sekaligus juga tetap lancar. Dan baterainya sih, ya digabungin sama Snapdragon 7S Gen 4, terus baterainya dari tablet ini tuh udah 12.000 mAh. Jadi ya bisa bertahan seharian untuk terus dipakai. Jadi gue sendiri pakai tablet ini di tes itu bisa sampai 12 jam menyala. Jadi udah awetnya udah bisa dibilang kebangetan ya. Itu 12 jam nyala, screen on time berarti. Kebayang kalau kalian screen on time-nya sekitar 5 atau 6 jam ya bisa otomatis bisa seharian tablet ini aktifnya. Tapi satu lagi kurangnya, fast charging-nya tuh kayak imbak banget sih dengan baterai 12.000 mAh-nya. Fast charging-nya cuma 33 watt yang butuh hampir 3 jam buat ngisinya sampai penuh. Plusnya, tablet ini bisa jadi powerbank dadakan dengan reverse charging sampai 27 watt dayanya.
Sedikit kali ya bahas kamera, ya standar sih, kamera belakang 8MP, depan juga 8MP, ekspektasinya ya jangan tinggi-tinggi lah, buat motret gedung misalnya, atau buat motret orang pakai mode portrait, nggak gitu ya. Karena tablet ini tuh kameranya lebih ke untuk produktivitas sih. Kamera belakangnya misalnya ya paling cocok buat scan QR code, atau nge-scan dokumen jadi file misalnya. Terus juga di bagian depannya juga bisa dipakai buat meeting online, buat video call misalnya, ya lebih ke urusan kerjaan lah daripada buat urusan hiburan kayak motret-motret sana-sini. Jadi dengan harga 4,4 jutaan ini, Redmi Pad 2 Pro sebenarnya layak buat dibeli nggak sih? Apa mending pilih tablet lainnya aja? Jadi setelah gue pakai tablet ini sekitar semingguan, kesimpulannya adalah ya, nama Pro di belakang emang ngasih nilai lebih di tablet ini. Mulai dari performance-nya yang lebih oke, baterainya lebih awet juga, terus ya layarnya lebih mantep lah. Ya seenggaknya tablet ini lebih proper lah buat kalian yang suka multimedia, buat hiburan, atau ya buat produktivitas harian. Bukan sebagai pengganti laptop ya, tapi sebagai pendamping laptop. Kelebihannya jelas, layar yang gede, terus juga performance yang seperti gue bilang tadi, Snapdragon 7S Gen 4 itu stabil. Baterainya 12.000 mAh juga awet banget. Tapi ya nama juga tablet Redmi, bukan tablet Xiaomi nih ya. Prosesornya udah oke ya, Xiaomi pasti butuh ranah lain buat nyari keuntungan. Nah, keuntungannya ini yang bikin experience kita sebagai penggunanya jadi berkurang. Keuntungan yang gue maksud adalah iklan yang disisipin di OS-nya. Jadi kalian harus terima kompromi, ada iklan ketika pakai Redmi Pad 2 Pro. Iklannya sendiri muncul di aplikasi bawaan. Dan ada beberapa aplikasi yang nampilin iklannya tuh secara pop-up di bar notifikasi. Jadi itu agak ganggu banget sih. Terus kompromi lainnya yang nggak ada mode PC kayak di Xiaomi Pad 7 atau Pad 7 Pro, nggak ada workstation mode di sini. Dan terakhir, kompromi yang harus kalian terima adalah fast chargingnya yang lama banget. 33 watt buat ngecas 12.000 mAh tuh kayak butuh waktu lama sih. Ya buat ngecas 5.000 mAh aja lama, apalagi ini 12.000 mAh. Jadi ya kalau kalian memilih Redmi Pad 2 Pro sebagai pilihan ketika kalian pengen beli tablet baru, ya kalian harus bisa menerima kompromi tadi. Tapi kalau enggak, ya kalian bisa lah nambah budget dikit dan beli tablet yang lebih serius lagi. Misalnya dari Huawei MatePad series ataupun dari Samsung Galaxy Tab A series. Itu lebih proper lah menurut gua dari segi OS, dari segi fitur, dari segi desain, dari segi performance dan experience lebih enak lah tablet Huawei dan juga tablet Samsung. Honor juga bisa dijadiin pilihan. So itu aja sih menurut gua kesan-kesan selama pakai Redmi Pad 2 Pro kurang lebih semingguan. Jadi plus minusnya udah gue jelasin tadi. So gitu aja videonya, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye.